konsep sebagai sebuah upaya untuk membridging kebijakan-kebijakan makro regulasi pemerintah menjadi sebuah ekosistem dalam penatagunaan antimikroba. Ya, tetapi sekarang kalau kita mempunyai dokumentasi alur-alur tersebut di regulasi mikro, apakah cukup untuk menjalankan suatu penatagunaan antimikroba gitu ya, atau antimicrobial stewardship? Diterjemahkan masuk menjadi regulasi mikro. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu Dokter, tapi sekarang permasalahannya bagaimana program sistem untuk menjalankan secara terintegrasi. Raspro Indonesia Risk Stratification, ya, sebuah tinjauan pustaka literature review. Bisa jadi tercipta dari selective pressure ini, tekanan seleksi ini. Ada riwayat antibiotik 30 atau 90 hari yang lalu. Nah, dua-duanya dengan kondisi ISK, apakah sama antibiotiknya? Status imun, berbeda severitas, berbeda status imun, dan berbeda riwayat histori medis. Bisa jadi antibiotik watch ini yang mungkin paling banyak diresepkan, bukan hanya di Indonesia aja, tapi mungkin di berbagai negara, ya. Mengenai Raspro konsep flow in antimicrobial stewardship, the rule of 3Pi, ya, seperti tadi yang telah saya kemukakan bahwa the rule of 3Pi ini merupakan flow awal, ya, dari ketika konsep Raspro itu diformulasikan. Yang kami tulis ya di sini ini harus berdasar pada 3. Yang pertama adalah stratifikasi resiko, ya, yang sudah dibuat oleh Raspro Indonesia Study Group, ya. Bagaimana pengisian form Raspro dan bagaimana perannya dalam tata laksana infeksi bakterial pada pasien-pasien rawat inap di rumah sakit. Raspro ini adalah satu model, ya, penatagunaan antimikroba. Jadi sebenarnya model ini dibuat agar inline dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, ya, secara fleksibel. Saya menyampaikan kajian tentang immunocompromised. Ya, ini ada 9 poin pasien-pasien immunocompromised. Saya membahas mengenai skema pemberian antibiotik empirik, ya, pada kasus-kasus infeksi bakterial. Kasus-kasus yang sifatnya dengan setting hospital itu lebih memiliki kecenderungan untuk terjadinya infeksi multidrug resisten yang lebih tinggi. Di sini Bapak Ibu Dokter bisa melihat ada 2 titik puncak, ya. Ada yang puncak severe dan puncak yang satu lagi di bawah, non severe. Ada cara-cara pengisian formulir Raspro, antara lain adalah formulir Raspro alur antibiotik awal, ya. Menyampaikan mengenai shifting, ya. Bagaimana upaya kita untuk melakukan perpindahan tren peresepan dari antibiotik terkategori watch reserve to kategori akses, ya. Lebih bagus kita 60% minimal itu harus masuk ke dalam golongan akses. Mana-mana yang termasuk kelompok stratifikasi resiko tipe 2 dan mana-mana yang termasuk kelompok stratifikasi resiko tipe 1. Masuk ke UGD gitu, ya. Antibiotik apa yang harus diberikan sementara ada infeksi gitu, ya, ada fokus infeksi yang jelas. Antibiotik pada pneumonia, ya, ini saya akan coba ulas dari 3 tilikan. Yang pertama dari ATS ITSA, kemudian dari WHO Aware dan Raspro Insight, ya, dimana tentunya pada setting hospital pada HAP-VAP ini umumnya lebih beresiko tinggi untuk seseorang mengalami infeksi oleh multidrug resistant patogen, dan biasanya memang lebih high severity, ya, jadi lebih, atau memang yang pernah ada riwayat infeksi MRSA Pseudomonas atau ada riwayat hospitalisasi dan menerima parenteral antibiotik dalam kurun waktu 90 hari terakhir. Membahas mengenai antibiotik in urinary tract infection. Kalau kita lihat dari terminologi ini, sepertinya yang membedakan antara asimptomatik bakteriuria dan UTI ini adalah
gejalanya. Tetapi secara umum Bapak Ibu dokter, sekali lagi, ada asimptomatik bakteriuria, yaitu temuan bakteri di urin tanpa gejala, dan ada yang dengan gejala urinary tract infection. Itu asimptomatik bakteriuria bisa menjadi salah satu black holes, mungkin bisa menjadi salah satu black holes kita ya. Begitu dinyatakan ASB, asimptomatic bakteriuria, maka sangat baik saya kira untuk dilakukan kultur ya, screening melalui kultur dengan temukan penemuan sekian, tes sensitivitas, dan langsung kita laksana sesuai dengan temuan dari hasil sensitivitas kulturnya. Kita membahas mengenai antibiotik profilaksis ya. Kita ketahui kalau kita lihat berdasarkan jenis atau kategori infeksi, itu terdapat 4 jenis kategori infeksi ya. Jadi ada operasi bersih terkontaminasi, operasi terkontaminasi, dan operasi kotor. Nah, atau clean contaminated pada operasi-operasi yang membuka lumen tadi, itu ya. Ini maka status pemberian antibiotiknya itu adalah antibiotik profilaksis. Ada operasi bersih plus prostesis atau operasi bersih terkontaminasi. Ini indikasi profilaksis ya. Yang kita takut apa sih sebenarnya kalau kita berikan antibiotik lanjutan pasca seksio sesaria? Pada video tutorial kali ini kita akan bicara tentang farmakokinetik dan farmakodinamik dari antibiotik, apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, bagaimana konsentrasi obat tersebut, dan menimbulkan efek terhadap tubuh kita. Tapi pada obat yang bersifat intravena, obat itu diberikan langsung masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian terdistribusi ke jaringan, dan juga terakhirnya akan mengalami eliminasi. Di sini kita lihat di farmakokinetik ini, dari mulai obat diminum mencapai konsentrasi maksimal, kita sebut dengan namanya Cmax. Lipofilik ini mempunyai karakteristik volume distribusi yang lebih besar, jadi dia terdistribusi lebih ke jaringan. Mengupas mengenai spektrum empirik antibiotik ya, yang antibiotik ini merupakan obat yang paling sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Ini kita kategorikan MDR, multi drug resistant, apabila dia resisten terhadap minimal 1 jenis antibiotik pada minimal 3 golongan antibiotik. MRSA ini juga kalau mau lebih dalam lagi kita bisa lihat genotipnya. Ya, extended spectrum beta lactamase ini yang berwarna kuning ini ya, PEM, SHV, ZXM gitu ya. Amikacin di sini masih memiliki kelihatannya sensitivitas yang cukup baik terhadap kuman-kuman ESBL. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini menjadi pilihan. Tapi kalau kita mengikuti amanahnya WHO, tentu kita lebih mengarah kepada antibiotik yang akses. Pengambilan spesimen kultur yang baik, waktu pengambilan spesimen tepat atau pada fase aktif sebelum pemberian antibiotik, atau 3 hari setelah antibiotik dihentikan, atau kalau pasien kita terima dalam keadaan telah minum antibiotik, maka pengambilan spesimen sebelum pemberian dosis antibiotik berikutnya. Kegunaannya pemeriksaan gram ini untuk membantu klinisi memilih antibiotik empiris untuk gram positif kah, untuk gram negatif kah, dan sesuai PPAB tentunya ya. Bagaimana untuk spesimen urin? Ini adalah pemeriksaan kultur yang sering di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan ya. Untuk swab hidung contohnya adalah kalau kita mencari karier dari MRSA dari seorang petugas tim bedah, misalnya tim kamar operasi, maka kita melakukan swab di nares, bisa di inguinal, bisa di aksila kalau MRSA.
Ini adalah satu kewajiban untuk kita laporkan sebagai bukti kita telah menyelenggarakan PPRN. Struktur penyajian antibiogram mulai dari judul, nama fasilitas, kolom organisme, jumlah strain, kolom nama agen antimikroba, dan catatan kaki with notes ya. Bila kita tinjau dari surveillance antibiogram dari yang dilakukan oleh profesi PDS Patlin tahun 2023 dan disampaikan pada tahun 2024, maka didapatkan mikroba MDR atau bakteri MDR gram positif terbanyak di rumah sakit tipe A, contohnya adalah MRSA, sedangkan yang batang gram negatif MDRO seperti FQR E. coli, ESBL E. coli, Carbapenem resisten Acinetobacter baumannii ya. Pada kali ini kita akan coba membahas tentang evaluasi secara kualitatif penggunaan antibiotik menggunakan alur Giessen. Di situ disebutkan bahwa berhasil tidaknya suatu program pengendalian resistensi antimikroba bisa dilihat dari beberapa indikator mutu. Dan bagaimana melakukan tahapan evaluasi Giessen ini? Ada 3 tahap ya, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Penggunaan antibiotik itu masuk kategori 0, berarti penggunaan antibiotiknya dilakukan secara tepat atau bijak. Nanti pada saat evaluasi mungkin akan ada pertanyaan, apakah kalau sudah mentok di kategori 4, sudah ada yang tidak rasional, apakah dilanjutkan penilaiannya? Dan untuk interval pemberian antibiotik itu kita kenal juga, kita harus mempertimbangkan apakah antibiotik itu tergolong concentration dependent, artinya efektivitas antibiotik itu akan bagus ya, maksimal kalau pemberiannya itu kita bicara konsentrasi maksimal antibiotik dalam darah itu semakin tinggi, semakin baik. Materi yang akan saya sampaikan mengenai audit penggunaan antibiotik dengan metode ETC DDD ya. Nah, setiap tahun di website ini mereka update ya, biasanya di bulan Desember atau Januari mereka update kalau ada obat baru ya yang dibuat klasifikasinya atau ditetapkan DDD-nya. Kemudian obat yang belum ditetapkan DDD-nya dapat digunakan satuan gram zat aktif. Jadi kalau kita sudah punya sediaan obat, mau kita evaluasi tingkat konsumsinya, tapi WHO belum menetapkan, itu kita bisa pakai berapa gram zat aktif obat itu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Misalkan kita sampling di bulan Januari saja, Januari 2026. Maka kita kumpulkan rekam medik pasien yang keluar rumah sakit di bulan Januari. Ya, kemudian ambil data untuk tiap pasien, lama rawatnya berapa, nama antibiotiknya berapa. Tidak hanya pasien yang pakai antibiotik saja, tapi semua pasien yang keluar di bulan Januari itu didata. Raspro Indonesia mengabdi untuk negara, untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Raspro Indonesia bertransformasi digital. Raspro Indonesia Digital Education Center. RIDEC membantu tenaga medis tingkatkan pengetahuan. Bersama teknologi membuka jalan pembelajaran ilmu kesehatan kini semakin mudah dijangkau. Dari kota hingga pelosok negeri, RIDEC dapat diakses tanpa batas, mencetak tenaga medis yang unggul dan profesional untuk masa depan layanan kesehatan Indonesia. Melalui Raspro Indonesia,
sehat dan sejahtera.